Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ardia Pratama dengan NIM 21010121120023 dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan tentang penerapan value engineering pada 25 Venue and Union Pacific. Crate dan Departemen Perhubungan Alliance meminta NTB untuk melakukan studi rekayasa nilai di 25 Avenue and Union Pacific Railroad Grade Separation. 6. Di Bellone dan Melrose Park, Alliance berdasarkan peraturan FHWA dan Alliance DOT. Deskripsi program dan tujuan program. Program Efisiensi Lingkungan dan Transportasi Wilayah Chicago atau CREAT adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di Chicago wilayah metropolitan bersama dengan mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Program CREAT ini sendiri mencakup pembangunan 4 angkutan proyek pemisah kelas rel jalan raya atau underpass untuk perkereta-apian yang terpisah dari jalan raya pada jalur yang ada. Lalu lintas barang Chicago dan lalu lintas kereta penumpang mengalami kemacetan, kecepatan operasi yang rendah, dan penundaan karena tuntutan lalu lintas yang melebihi kapasitas sistem rel Chicago. Selain itu, ada banyak persimpangan rel jalan raya di seluruh wilayah metropolitan Chicago yang menyebabkan penundaan dan kemacetan kendaraan dan berkontribusi terhadap polusi udara di wilayah tersebut. Pembangunan di wilayah tersebut Pembangunan pemisahan kelas jalan rel raya akan meningkatkan operasi lalu lintas dan kualitas udara di Chicago daerah metropolitan. Untuk lokasi proyek dapat dilihat pada gambar peta berikut. Untuk saran desainnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama schedule 4, jelajahi kemasan kontrak, konstruksi, dan pengadaan penawaran. Kemudian STR1, laksanakan konsultan peninjauan sejawat untuk rencana desain struktur untuk mengurangi total waktu peninjauan oleh IDOT. Kemudian STR3D, perpanjangan jembatan untuk menyediakan akses ke gabungan badai atau sanitasi di sepanjang garis tengah 25 Street daripada menindahkan saluran pembuangan. Kemudian draft 1, tinjauan pertimbangan penggunaan jalan utama dan akses publik. Kemudian draft 2, yaitu tinjauan jalan memutar yang di tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran dibahas dan diuji dengan gagasan dan rekomendasi untuk memvalidasi kesesuaian dalam hal kinerja dan biaya. Tujuan dan sasaran yang diidentifikasi. Yang pertama, mengurangi kemacetan lalu lintas di 25 Venue, meningkatkan keselamatan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, meningkatkan persimpangan Grand Street. Kemudian untuk anggota tim yang melakukan studi VE dapat dilihat pada tabel berikut dengan posisi yang berbeda-beda. Kemudian untuk analisis drainase dapat dilihat pada gambar berikut pada rekomendasi STM1 dan STM2. Kemudian untuk analisis struktur berikutnya pada rekomendasi STR2 dapat dilihat pada gambar berikut dengan estimasi penghematan biaya sebesar $186.000. Kemudian inti untuk laporan pengembangan fase 1 perkiraan biaya awal, di mana perkiraan biaya awal untuk proyek ini adalah sebesar $30.294.000. Kemudian setelah dilakukan revisi data dan analisis value engineering menjadi total nilai menjadi $30.288.000. Kendala studi VE. Kendala diidentifikasi oleh tim studi VE dan tim desain. Baik tujuan proyek dan kendala dibahas sepanjang studi lokakarya rekayasa nilai. Tim desain memiliki kesempatan meninjau lebih lanjut dan fokus pada tujuan dan kendala yang berlaku untuk masing-masing komponen proyek. Kendala yang diidentifikasi yaitu yang pertama, hindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada atau yang direncanakan. Kemudian minimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi perkarangan kecuali untuk malam akhir pekan. Kemudian kendala lokasi dan penglihatan, jadwal, pembebasan lahan, relokasi utilitas, akses ke bisnis lokal, koordinasi pemangku kepentingan, dan pengawasan atau persetujuan dari federal. Selama lokakarya, anggota tim VE menyadari bahwa ada risiko yang dapat mempengaruhi kinerja proyek.
menunda pembangunan dan meningkatkan biaya. Tim studi VE dan tim sumber daya mengidentifikasi beberapa risiko untuk manajemen dan pemantauan. Di antaranya yaitu pembebasan lahan, kurangnya akses kontraktor ke lokasi konstruksi, rencana tinjau iterasi, tenggat waktu pendanaan atau gunakan hilangkan ICC, pendanaan atau ancaman terhadap pendanaan, keterbatasan ruang retaining wall, rute jalan memutar dan persetujuan, konstrabilitas studi atau pembersihan limbah khusus. Harapan lokakarya. Pertama, tinjauan independen proyek, jadwal, dan biaya. Konfirmasi kriteria desain dan analisis. Penghematan biaya yang ditentukan dengan baik. Minimalkan gangguan lalu lintas baik kereta api maupun kendaraan. Dampak yang lebih kecil ke lingkungan. Dan yang terakhir, tentukan aktivitas jalur kritis. Analisis fungsi, fase penggunaan, pemilik, dan pemangku kepentingan. Tim studi VE meninjau pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lingkungan. Pengguna adalah pengguna yang secara fisik menggunakan proyek atau mengelola proyek. Pemilik bertanggung jawab secara finansial untuk mendanai proyek, berbagai dalam pendanaan mewakili kepentingan pemilik atau mengelola proyek. Stakeholder adalah siapa saja yang secara finansial dipengaruhi oleh proyek, dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan atau rekreasi atau peduli lingkungan terhadap proyek. Dengan referensi mereka dimasukkan dalam laporan VE. Penerapan value engineering. Pada value engineering terdapat 4 tahapan atau 4 fase, yaitu yang pertama fase ide kreatif atau rekomendasi VE, kemudian yang kedua tahap evaluasi, ketiga fase pengembangan gagasan, dan yang keempat adalah rencana kerja. Fase ide kreatif dengan kode INV1, tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengonfirmasi persyaratan revaluasi NEPA dan berdasarkan perubahan pada desain tahap 1, terutama relokasi utilitas dan akses jalan dengan logam gabungan pada properti choice yang baru diakuisisi. Keuntungannya yaitu kepatuhan terkonfirmasi dengan prosedur federal perihal peninjauan lingkungan. Kemudian dengan kode ROW1, tim desain memperbarui jadwal proyek tahap 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan akuisisi tanah IDOT dan prosedurnya. Keuntungannya yaitu secara positif mempengaruhi jadwal penawaran konstruksi dan kegiatan kritis dapat teridentifikasi. Dengan mengetahui jadwal kritis atau kegiatan kritis, maka efisiensi pada proyek dapat dilakukan. Kemudian dengan kode RW2, penggunaan agen lokal yang disertifikasi staf atau firma yang telah berhasil menavigasi proses akuisisi tanah IDOT pada proyek sebelumnya. Maka di sini dapat dijelaskan bahwa menggunakan agen lokal yang sebelumnya itu sudah pernah mengakuisisi tanah, jadi sudah memiliki pengalaman tentang akuisisi tanah pada IDOT. Kemudian diharapkan dengan agen lokal ini dapat mencari otoritas yang dapat dinilai quick tech atau dapat bekerja dengan cepat. Keuntungannya, jadwal yang padat untuk implementasi proyek. Kemudian dengan kode schedule 1, pengiriman pengulasan oleh tim desain terkait perkembangan, perbaikan jadwal, terlampir proses pengiriman dan durasi. Keuntungannya yaitu ditetapkan komitmen dan ekspektasi bersama. Kemudian yang kedua, tervalidasinya jadwal pengiriman dan tanggal penyerahan. Kemudian pada kode schedule 2, jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VE yang memperhitungkan time frame proses dan prosedur dari tugas utama. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan jadwal yang realistis dan outline dari tahap kritis sehingga sumber daya dapat diaplikasikan dalam aktivitas utama dalam proyek. Keuntungannya ditetapkan tujuan bersama. Kemudian pada schedule 3, meninjau ulasan desain lokakarya dari staf desainer sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agensi yang mengulas, mengadakan pertemuan dengan tim desain review multidisiplin dari IDOT dan mengerjakan ulasan di satu tempat agar mempersingkat waktu pengulasan. Jadi pada stage 3 ini mengadakan pertemuan dengan berbagai review multidisiplin atau memiliki ilmu yang beragam di satu tempat untuk mempersingkat waktu pengulasan. Keuntungannya yaitu ditetapkan tujuan bersama. Kemudian pada kode STM1, berdasarkan tinjauan awal tim VE dan perbedaan diferensikan dalam laporan di atas.
Tim VE merekomendasikan evaluasi lebih lanjut tentang desain drainase dan telah menghasilkan 3 item desain drainase khusus, tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4. Keuntungannya yaitu desain yang ada tervalidasi, dapat mengurangi biaya, dan dapat mengurangi persyaratan penahanan dan dampak yang dihasilkan. Kemudian pada kode schedule 4 yaitu menjelajahi kemasan kontrak konstruksi dan pengadaan tender. Kemudian pada kode STR1, struktural menerapkan konsultan peer review untuk rencana desain struktur dalam mengurangi total durasi pengevaluasian oleh IDOT. Kemudian pada kode STR2, struktural menerapkan konsultan peer review untuk rencana desain struktur dalam mengurangi total durasi pengevaluasian IDOT. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama. Kemudian kode STR3 memindahkan batman selatan 10 kaki lebih jauh ke arah utara dan dermaga selatan atau dermaga 1 5 kaki lebih jauh dipindahkan ke arah utara. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dengan performa yang sama. Kemudian dengan kode STR5, tanah tambahan sekitar 15 kaki lebarnya diperoleh dari sisi barat 25 Venue antara Jalan Grand dan jalur kereta api UP. Area ini memungkinkan penyedia akses dari selatan untuk mempertahankan struktur jembatan yang diusulkan. Keuntungannya yaitu menciptakan ruang untuk peralatan maintenance ke depannya agar mudah mengakses struktur. Kemudian STR5, kekurangannya yaitu membutuhkan tambahan dana pembebasan lahan. Kemudian mempengaruhi bangunan Cozy O'Brien yang terletak di kuadran barat Laut Jalan Grand dan 25 Venue. Kemudian kode utilitas 1. Tentukan apakah Komet mengizinkan untuk mematikan jalur listrik selama konstruksi. Jika tidak diizinkan mematikan jalur listrik, kemudian apakah bisa untuk dilakukan relokasi sementara. Menggunakan pemeliharaan jembatan untuk lokasi sementara ataupun permanen dari utilitas. Keuntungannya yaitu bisa mengurangi biaya dan desain yang telah tervalidasi. Selanjutnya yaitu adalah tahap evaluasi. Kriteria yang dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja dan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi penghematan biaya awal dan masa depan atau siklus hidup. Meningkatkan operasi dan memelihara mobilitas. Tidak ada pelanggaran terhadap kendala yang divalidasi, memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Keselamatan termasuk keselamatan zona kerja, kelayakan dan konstruktivitas, potensi untuk implementasi, kemampuan untuk memenuhi jadwal, baik untuk desain maupun konstruksi, teknik penilaian dan pengalaman, ukuran kinerja jelas dan diidentifikasi dengan baik dalam keuntungan dan kerugian. Fase pengembangan gagasan untuk pengembangan. Gagasan-gagasan dari tahap evaluasi yang memiliki peringkat ide 7 atau lebih tinggi dipilih untuk pengembangan. Lembar kerja pengembangan disiapkan untuk setiap gagasan. Tim VE memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa ide akan bervariasi tergantung pada kondisi pada saat ide tersebut diimplementasikan. Lembar kerja membahas kondisi ini jika memungkinkan. Di akhir setiap lembar kerja adalah rekomendasi untuk ide tersebut. Silakan untuk merujuk ke ringkasan rekomendasi dalam ringkasan eksekutif. Kemudian kemudian untuk rencana kerja yaitu yang tahap pertama yaitu tahap prastudi, tahap kedua ada tahap informasi, tahap ketiga ada fase analisis fungsi, tahap keempat ada fase kreatif, tahap kelima ada tahap evaluasi, tahap keenam ada fase pengembangan, dan tahap 7 ada fase presentasi. Pertama, tahap prastudi. Panggilan konferensi Pralokakarya menjelaskan harapan awal untuk studi VE. Harapan bersifat umum dan meminta VE untuk mengatasi masalah desain termasuk rute jalan memutar yang potensial. Tentukan jadwal lokakarya. Pertimbangkan metodologi lokakarya, rencana kerja dan yang ditinjau. 3. Pilih anggota tim sesuai dengan fungsi proyek utama dan karakteristik tim VE. Calon anggota dibahas. Yang pertama, struktur IDOT atau kantor pusat Jack Elson, jalan lokal IDOT Marian Solomon ditambah jalan, konstruksi IDOT Gene Join, kota perwakilan potensial yang pengetahuan tentang proyek lokal lainnya. Operasi kereta api Bill Thompson, Dave Crewe, Jeff Shriver. Kemudian tahap informasi. Yang pertama, datang dan berikan penjelasan singkat kepada anggota tim tentang metodologi dan materi lokakarya VE. Kemudian kedua, presentasi proyek oleh tim desain dengan tinjauan lapangan. Ketiga, identifikasi tujuan dan kebutuhan proyek.
4. Identifikasi dan validasi kebatasan dan oleh ED dan Hancock Village, yaitu jalan yang benar, jenis struktur, operasi UPR, dan memutar rute. Kemudian masih tahap informasi, yaitu yang kelima, identifikasi harapan untuk lokakarya VE. Tuliskan bidang-bidang yang menarik pada flip chart sebagai latihan kelompok. Identifikasi yang keenam, identifikasi item risiko. Ini adalah peristiwa yang mungkin memerlukan tindakan agar tidak terjadi. Ketujuh, tinjau dan verifikasi model kinerja dan biaya. Kedelapan, identifikasi pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Dan diskusikan masalah need dan desire. Fase analisis fungsi. Menentukan dan mengklasifikasi fungsi proyek dan komponen menggunakan model biaya sebagai panduan. 80/20. Identifikasi fungsi dan hubungan dengan daftar dan atau diafragma Weiss. Tentukan nilai fungsi termasuk biaya penggunaan jika perlu. 4. Tinjau daftar harapan untuk komponen atau prosedur analisis lainnya. 5. Identifikasi ketidaksesuaian fungsi untuk studi. Kemudian fase kreatif yang pertama, dorong semua anggota tim untuk menyarankan ide, hindari pra-penilaian ide. Kedua, lihat diafragma, peta, laporan, dan rencana untuk konsep tambahan. Ketiga, identifikasi tujuan kreativitas, jumlah ide, dan penemuan komponen penting. 4. Log ide-ide untuk referensi tim untuk mendorong boarding spring. Kelima, periksa kembali untuk memverifikasi fungsi atau tindakan risiko yang tidak diinginkan atau dihilangkan atau dikurangi. Kemudian tahap evaluasi. Yang pertama, sortir dan kelompokkan gagasan, saring, uraikan kembali, dan jelaskan saran. 2. Nilai gagasan berdasarkan peningkatan kinerja dan penggunaan biaya. Singkirkan, sarankan, atau kembangkan. Ketiga, jika perlu, identifikasi atau kriteria evaluasi bobot dengan teknik seperti paired comparison. Keempat, pertimbangkan proses multilangkah untuk mengidentifikasi nilai dan memberikan peringkat gagasan sebagai proposal untuk pengembangan. Kemudian fase pengembangan. Satu, bagikan dan diskusikan lembar kerja utama, terutama tab pengembangan ide. 2. Validasi desain dengan operasi dan rencana konseptual. 3. Gunakan model lalu lintas, laporan analisis, atau rencana awal jika tersedia. 4. Ringkas rekomendasi dengan atribut kinerja dan biaya. Kemudian fase presentasi. Yang pertama, sajikan atau berikan rekomendasi kepada manajemen. 2. Mempersiapkan laporan dan memberikan kepada manajemen mengidentifikasi bahwa ia memberikan contoh laporan kepada HNTB untuk digunakan dalam menyiapkan laporan berupa serupa untuk proyek ini. 3. Menyiapkan laporan akhir berdasarkan keputusan untuk setiap rekomendasi. 4. Tindak lanjuti dengan manajemen setelah peninjauan laporan akhir mereka. Kemudian untuk hasil studi VE dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama untuk kode NV1 itu disetujui, RAW 1 disetujui dengan pembahasan lebih lanjut, RAW 2 disetujui, Schedule 1 disetujui, Schedule 2 disetujui, Schedule 3 ditolak, STM 4 disetujui dengan pembahasan lebih lanjut, STR 2 ditolak, STR 3A disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, STR 3B ditolak, STR 3C disetujui, STR 5 ditolak, Utilitas 1 disetujui untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulannya, dari jumlah 17 ide dalam fase pengembangan, terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan, yaitu STR2, STR3B, STR5, dan Schedule 3. Sehingga dari penerapan value engineering pada 25 Venue and Union Pacific, biaya yang dapat diamankan atau dihemat yaitu sebesar $1.527.000, sehingga nilai total dari proyek yaitu sebesar $30.288.000. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.